semuanya anak kelas 7. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kabar kita semuanya kabar sehat dan diberkati oleh Tuhan. Anak kelas 7, hari ini kita akan belajar tentang cara cerdas dalam bergaul. Bergaul itu adalah hal yang sangat penting karena siapa diri kita ditentukan oleh siapa teman kita. Teman sangat dibutuhkan dalam kesuksesan kita. Teman juga bisa merusak kehidupan kita. Nah, jika kita bergaul dengan yang baik, tentunya hidup kita akan baik. Tetapi jika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, itu juga bisa mempengaruhi kita menjadi tidak baik. Satu hal yang mau sampaikan, di saat kita bergaul, berilah dampak yang positif, berikanlah pengaruh yang baik, supaya setiap teman kita bisa berubah menjadi orang yang baik juga. Nah, tunggu apa lagi? Dari sekarang kita harus cerdas dalam bergaul. Kepada siapa kita bergaul, bagaimana kita harus bergaul. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita bimbingan konseling hari ini dari Setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Salam merdeka, semangat untuk bangsa kita. Shalom anak kelas 7, apa kabarnya hari ini? Kiranya kita dalam kabar yang baik, kabar yang diberkati oleh Tuhan ya. Hari ini Selasa 11 Agustus 2020, kita akan belajar bimbingan konseling, tentunya tetap bersama Miss Setia. Anak kelas 7, hari ini kita akan belajar dari topik kita, yaitu bagaimana siswa-siswi cerdas dalam bergaul. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Sekali lagi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Anak kelas 7, tentunya hidup kita dalam keseharian kita pasti punya teman. Kita bergaul kepada teman kita karena hidup kita membutuhkan teman. Sebagai makhluk sosial, kita harus mempunyai teman. Yang pertama, kelas 7, memilih teman. Memilih teman itu adalah hal yang sangat penting. Memilih teman untuk belajar misalnya, yaitu belajar kelompok. Belajar kelompok akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita. Di antaranya, memupuk kebersamaan. Anak-anak, pernahkah berdiskusi dengan teman, membentuk sebuah kelompok untuk mengerjakan tugas di sekolah? Tentunya ini adalah hal yang sangat sering ya. Selama ini kita belajar di sekolah, kita pasti pernah belajar kelompok. Dan juga bisa dari guru-guru tertentu kita diminta tugas untuk mengerjakannya dengan kelompok kita. Nah, itu merupakan pengalaman yang sudah kita pernah lalui bersama. Dalam memupuk kebersamaan, di saat kita mengerjakan tugas kelompok kita, di sini kita akan terbentuk bagaimana rasa kebersamaan itu terjadi di tengah-tengah kita mengerjakan setiap tugas-tugas kita. Yang kedua, anak kelas 7, berani memberi gagasan. Di saat kita belajar kelompok, maka kita akan melihat gagasan, pandangan, pendapat yang berbeda bukan? Antara si A, B, si C, semuanya pasti memiliki gagasan yang berbeda. Tentunya dalam hal ini kita akan berani dong memberikan gagasan yang kita miliki. Nah, dalam hal ini anak-anak akan terbiasa ya memberikan pandangannya kepada temannya. Selanjutnya, pekerjaan tentunya lebih baik dan lebih cepat. Jika kita mengerjakan segala sesuatunya itu seorang diri, pastinya pekerjaan kita itu akan selesai dengan waktu yang banyak, yang lama. Tetapi di saat kita mengerjakannya dengan kelompok, dipastikan pekerjaan itu akan lebih cepat selesai, singkat, dan juga hasilnya pasti lebih maksimal karena di sana sudah terbentuk, di sana sudah bergabung dari pendapat satu sama pendapat yang lain. Jadi terbentuknya kita menjadi
orang-orang yang bisa menghasilkan tugas yang lebih baik. Nah, ingat, kalau kerja kelompok, anak kelas 7 benar-benar ya mengerjakan tugas dengan apa? Fokus. Kita kerja kelompok bukan bermain-main ya, ingat ya. Nah, anak kelas 7, sekarang kita lihat bagaimana ya cara kita memilih teman belajar yang baik. Yang pertama, kita harus tahu anak itu asal usulnya jelas ya. Kalau sudah asal usulnya tidak jelas, kita nanti yang susah sendiri ya. Kalau orang yang asal usulnya tidak jelas, bisa juga kehidupannya ya tidak bisa dipastikan dia jelas ya. Yang selanjutnya, anak yang dekat dengan rumah kita. Kalau kita mengerjakan tugas kelompok kita dengan orang yang jauh rumahnya dari kita, nah hasilnya pasti kurang baik. Karena apa? Dia nanti lihat-lihat jam, saya mau pulang teman, jadi terganggu seperti itu ya. Tapi kalau kita mengerjakan tugas itu dengan orang yang dekat dengan rumah kita, hasilnya pasti lebih baik, lebih maksimal ya. Selanjutnya, anak yang bisa ditegur di saat teman kita, teman kelompok kita melakukan hal-hal yang kurang baik, tidak sopan misalnya. Nah, dia harus bisa ditegur, dinasihati, diperingati. Kalau dia terima, berarti dia anak yang baik ya. Tapi kalau dia tidak terima, bagaimana dia menjadi teman yang baik untuk kita? Selanjutnya, anak yang berbudi pekerti. Nah, kita harus memilih teman yang anak berbudi pekerti. Karena setiap orang yang berbudi pekerti pasti juga akan memberikan hal yang positif untuk kita. Kita menjadi orang yang berbudi pekerti juga. Nah, anak kelas 7, di sini sangat diperlukan peran orang tua dalam memilih teman belajar yang baik untuk kita. Jadi tidak salah ya kalau orang tua kita ikut campur, kalau orang tua kita kepo, kalau orang tua kita mau tahu, itu enggak salah. Karena memang di sini tanggung jawab orang tua harus mengetahui siapa teman kita. Nanti kalau kita salah pilih teman, siapa yang dirugikan? Bukan hanya kita dong, tapi termasuk orang tua kita akan mendapatkan dampak yang tidak baik. Jadi jangan buat susah orang tua ya. Pilihlah teman yang baik ya. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui bagaimana kita memilih teman kita. Yang pastinya kita harus mengetahui ciri-ciri teman yang dikatakan baik. Perhatikan, yang pertama, teman yang baik itu akan sering memberi nasihat. Ingat, kalau kita salah, teman yang baik itu pasti mau dong menasihati kita, mau memperingati kita, menegur kita. Tapi teman yang tidak baik tidak mungkin memberi nasihat kepada kita. Dia pasti membiarkan kita berjalan dalam jalan yang salah, yang pada akhirnya kita juga nanti akan rusak sendiri ya. Yang kedua, bisa diajak kerjasama. Nah, anak kelas 7, pernahkah kamu mengajak teman kamu untuk kerjasama? Kalau kerjasama untuk hal yang baik, tidak apa-apa. Tapi kalau kerjasama untuk yang tidak baik, kompromi dengan sesuatu yang jahat, jangan mau diajak, ataupun jangan pernah mengajak orang lain kalau itu untuk hal yang buruk ya. Menerima apa adanya. Siapa kita? Bagaimana kelemahan kita, bagaimana kelebihan kita, kekurangan keterbatasan kita. Sebagai teman yang baik, dia akan menerima kita apa adanya. Dia tidak menolak, menjauhi, mengasingkan kita, tapi kita akan menjadi temannya. Bahkan dia akan menolong kita dalam setiap kekurangan kita. Selanjutnya, setia. Setia artinya konsisten, tetap berpegang kepada apa yang sudah kita omongkan,
apa kata-kata yang keluar dari mulut kita benar-benar bisa kita kerjakan, laksanakan, ya. Jadi tidak berubah, sebentar berubah itu namanya bukan orang yang setia. Tapi orang yang setia itu dalam kondisi situasi apapun kita akan berpegang kepada apa yang sudah kita bicarakan. Nah, tentunya senang ya berteman sama orang yang setia ya. Selanjutnya, tidak suka menggunakan kata-kata kasar, ya. Tidak suka menggunakan kata-kata kasar. Teman yang baik tentunya cara bicaranya pasti sopan, omongannya pasti membangun, tidak menjatuhkan, tidak menghakimi, tetapi selalu mendukung kita, selalu memberikan nasihat-nasihat. Nah, ini adalah teman yang baik ya. Latar belakang keluarga, maksudnya apa, Miss? Latar belakang keluarga itu maksudnya dia lahir dari keluarga yang bagaimana. Apakah keluarga baik-baik? Itu sangat penting ya. Kalau misalnya keluarganya itu keluarga hancur-hancuran, tidak karuan, brutal, kriminal, kita perlu pertimbangkan bagaimana kita berteman dengan dia. Tapi kalau memang dia orangnya baik, sopan, bisa diandalkan, bisa memberikan hal yang positif, silakan pilih dia jadi teman kamu. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah jujur. Nah, jujur ini adalah sesuatu yang mungkin sangat langka kita temukan di antara teman kita. Tapi ingat, di saat kita jujur, kita akan menjadi teman yang bisa dipercaya. Jujur itu adalah orang yang katakan iya jika ya, tidak jika tidak. Di saat teman kita bicara A di depan kita, kepada orang lain dia bicara B, nah itu bukan orang jujur. Tetapi orang jujur itu menyatakan yang sebenarnya. Nah, anak kelas 7, pintar-pintar ya cari teman. Selanjutnya, bukan hanya cari teman yang baik, tetapi kamu harus lihat ciri teman yang tidak baik. Kalau kamu sudah menemukan itu, silahkan jauhi orang yang seperti itu. Yang pertama, lupa Tuhan dan agama. Orang yang tidak mau tahu, orang yang tidak percaya Tuhan, ingat, tidak akan pernah membawa kamu kepada hal yang baik. Seorang yang baik itu adalah dia tahu bahwa dia adalah ciptaan Tuhan. Nah, pilih teman yang mengenal Tuhan ya. Kalau dia sudah lupa Tuhan dan agamanya, silahkan minggir ya. Jangan pikir panjang lagi, tapi pintar-pintar ya. Suka melakukan perbuatan maksiat, jahat, kriminal, ini nanti akan berdampak buruk juga untuk kita. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, kita jadi buruk. Kita berteman dengan orang rajin, kita menjadi rajin. Kita berteman dengan orang pintar, kita akan menjadi orang pintar. Kalau kita berteman dengan orang maksiat, kita juga jadi orang yang maksiat. Nah, jauhi ya. Yang ketiga, kecanduan sesuatu yang buruk. Kalau sesuatu yang baik, silahkan. Tapi sesuatu yang buruk ini akan membuat kita buruk pula. Jadi jangan pernah ya. Yang keempat, tidak mau menolong teman yang kesulitan. Anak-anak, tidak mau menolong teman yang sedang dalam kesulitan. Tentunya semua kita pasti pernah yang namanya mengalami kesulitan hidup. Firman Tuhan ada ditulis ya. Firman Tuhan katakan seorang sahabat menaruh
kasih setiap waktu, dan dia menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, sebagai teman yang baik, di saat teman kamu dalam kebahagiaan, di saat teman kamu dalam suka duka, dalam keterpurukan, dia akan tetap ada di samping kamu, menolong kamu. Itu adalah teman yang baik. Tetapi orang yang tidak baik tidak mengenal hal demikian, ya. Yang kelima, suka membicarakan keburukan orang lain. Mungkin dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang sudah sempurna. Ada enggak ya orang yang sempurna di dunia? Tentunya tidak ada, ya. Tapi kalau kita belajar melihat kekurangan kita, kita juga pasti sadar tidak akan pernah membicarakan kekurangan orang lain. Ya, teman yang tidak baik pasti suka gosip, ya, suka gosip. Hidupnya sehari-hari hanya sibuk ngurusin orang lain, membicarakan keburukan orang lain, ya. Yang selanjutnya, jorok. Bagaimana kita akan nyaman dengan teman yang seperti ini? Jorok, amburadul, ya, jorok. Jadi pastinya tidak nyaman, ya, kita berteman dengan orang seperti ini. Suka berkelahi. Yang ada kita akan terseret ke hukum. Yang ada ujung-ujungnya nanti kepada kekerasan, kriminal. Orang yang suka berkelahi, dia pasti tidak suka dengan apa yang dinamakan dengan damai. Nah, orang yang suka damai, dia akan membawa damai kepada sesama. Tetapi orang yang suka berkelahi, dia bukanlah teman yang baik. Yang kedelapan, memiliki pemahaman yang sesat. Siapa ya yang mau disesatkan? Jangan mau disesatkan, ya. Hidup kita ini maunya dibawa kepada kebenaran, tetapi teman yang tidak baik akan menyesatkan kita kepada jalan yang tidak benar. Kalau kita berteman dengan orang seperti ini, pastinya kita tersesat, ya. Jangan mau, ya, jangan mau, ya. Yang terakhir, malas. Malas akan membawa kita kepada kebodohan, akan membawa juga kita kepada kemiskinan. Mau enggak ya jadi orang bodoh, jadi orang yang miskin? Tinggalkan semuanya itu, ya. Nah, selain mengetahui teman yang baik, kita juga harus tahu bagaimana teman yang tidak baik. Jadilah pemberi dampak positif untuk teman kamu, anak kelas 7. Jadi pembahasan kita hari ini cukup sekian. Bagaimana cara cerdas dalam bergaul. Pergaulan itu sangat mempengaruhi siapa kita ke depan, siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi bergaul kepada orang sangat mempengaruhi bagaimana hidup kita. Oleh karena itu, jadilah orang yang membawa terang, membawa garam, dampak positif bagi semua orang. Jangan pernah dipengaruhi untuk hal yang salah, tetapi berilah pengaruh yang baik kepada orang yang tidak tahu baik, ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini, kiranya memberkati kita semuanya. Shalom.